Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, TWK ini dia adalah salah satu subtes dari SKD buat kalian yang mau daftar ke kedinasan, BUMN atau CPNS gitu ya. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja simak di video kali ini. Soal pertama, Indonesia berasal dari bahasa Latin yang artinya kayak di sini ada kata Indonesia dan dari bahasa Latin. Nah, Indonesia dari bahasa Latin itu terdiri atas dua kata. Yang pertama itu Indus ya, Indus itu jadinya Indo. Kemudian ada Nesos yang jadi Nesia di sini. Indus ya, kita tulis di sini dulu. Indus ini artinya India. Dan tadi satu lagi, Nesos. Ini artinya kepulauan atau kita sebut pulau ya, pulau-pulau yang banyak. Berarti di sini Indonesia itu dari Indus dan Nesos, India dan kepulauan. Berarti jawabannya itu langsung aja yang D di sini ya. India dan kepulauan. Kalau Melayu dan pulau-pulau, pulau-pulaunya benar, tapi yang Melayunya dia salah ya. Ini salah. Kemudian di sini yang B, India dan samudra, Indianya benar, tapi samudranya dia salah. Kemudian di sini Melayu dan samudra, ini jelas salah. Kalau yang E, India dan perairan, Indianya betul, tapi perairannya dia salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Soal berikutnya, politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Artinya, oke di sini ada dua kata ya, bebas dan aktif. Nah, ini di sini politik luar negeri atau kakak biasa nyebutnya itu PLN ya, politik luar negeri. Nah, bebas aktif tuh kayak gimana? Jadi menurut undang-undang ya, kita tulis di sini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 3. Nah, di sini dijelaskan nih dalam undang-undang ini dijelaskan seperti apa politik luar negeri yang bebas aktif itu. Ternyata politik luar negeri yang pada hakikatnya itu bukan memihak salah satu pihak di dunia internasional, melainkan politik luar negeri ini yang punya Indonesia itu adalah bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya terhadap permasalahan internasional gitu, dengan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan dunia. Jadi Indonesia itu kan disebutnya sebagai negara yang non-blok ya, tidak memihak blok timur maupun blok barat. Nah, itu perwujudan dari bebas. Sementara aktifnya sendiri itu aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran atau partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah internasional. Nah, buktinya apa? Indonesia itu turut serta dalam kegiatan gerakan non-blok atau GNB ya, dan juga KAA. Kita tulis dulu di sini GNB dan KAA. Nah, dia aktif di sini. Terus Indonesia juga sering menjadi mediator internasional ya, yang menengahi negara-negara yang sedang berkonflik. Nah, itu aktif, tapi tadi bebasnya itu dia adalah tidak memihak ya, blok manapun. Oke, kita langsung aja cari jawabannya. Kalau yang A, ikut menciptakan kedamaian dan keamanan dalam lingkup internasional. Oke, ini aktif, tapi bebasnya nggak ada, berarti ini kurang tepat. Karena yang ditanyakan itu adalah bebas aktif, berarti dua-duanya harus ada. Kalau yang B, cenderung memihak salah satu blok. Oke, ini jelas langsung salah ya. Kita itu tidak memihak salah satu blok manapun. Kalau yang C, bebas dalam mengikuti pergaulan internasional. Oke, ini yang bebasnya betul. Dan ikut mewujudkan perdamaian dunia. Nah, ini yang aktifnya, berarti ini jawabannya ya, bebas aktif. Yang C. Kita lihat yang D, aktif reaktif dalam pergaulan internasional. Oke, ini kurang tepat karena yang bebasnya tidak disebutkan. Kemudian yang E, tegas menentukan sikap dalam pergaulan internasional dan global. Nah, ini jelas salah ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C. Soal berikutnya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi oleh Indonesia dan ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal 28 Oktober 2005, yaitu yang ditanya tentang undang-undang. Yang pertama dulu nih, sebelum kita bahas undang-undangnya, ada kata konvensi. Konvensi itu adalah pemufakatan atau kesepakatan bersama ya, kita tulis di sini biar tidak lupa. Kemudian di sini ada diratifikasi ya.
Ratifikasi itu menurut KBBI artinya pengesahan dokumen negara, dalam hal ini tentunya undang-undang ya. Berarti di sini langsung aja kita tulis lagi ratifikasi. Oke, udah tuh ya, ada konvensi sama ratifikasi tadi. Nah, sekarang kita bahas nih satu-satu undang-undangnya. Kalau yang A, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tentang otonomi daerah ya, atau disingkatnya OTDA. Kita tulisnya otonomi daerah aja. Otonomi daerah atau OTDA. Kemudian UU nomor 5 tahun 1998. Nah, ini tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang tidak manusiawi gitu. Jadi ini lebih ke hak asasi manusia gitu, atau dalam bahasa Inggrisnya itu pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya ya secara lengkap. Jadi kita tulis aja di sini. Nah, secara singkatnya begini aja ya, penentangan perilaku yang tidak manusiawi. Itu untuk yang undang-undang di B. Terus kalau di C di sini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ini tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, atau dalam bahasa Indonesianya pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, berarti di sini jawabannya itu adalah C ya. Jadi Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik itu disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Oke, ini kita tulisnya yang ada di soal aja ya. Sekarang yang D, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Oke, masih tahun 2005 tapi beda nomor undang-undangnya aja. Kalau nomor 14 tahun 2005 itu tentang guru dan dosen ya. Ini tentang guru dan dosen. Kalau Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Oke, jadi di sini jawabannya itu adalah yang C, yang ini ya. Soal berikutnya, pertemuan pertama G20 tahun 1999 dilaksanakan ditanyakan itu pertemuan pertama. Nah, kita kenali dulu nih G20 itu apa. G20 atau dalam bahasa Inggrisnya itu Group of 20 ya, G20. Itu adalah forum kerjasama multilateral ya. Multilateral itu berarti melibatkan lebih dari satu negara di situ, yang terdiri atas sesuai namanya di sini ada 20 negara ya. Kita tulis dulu di sini G20 itu adalah 20 negara. Nah, makanya disebut multilateral ya. Kemudian dari 20 negara ini dia terdiri atas 19 negara dengan satu kawasan ekonomi Uni Eropa ya. Uni Eropa. Nah, jadi 20, 19 tambah 1 ya. Kemudian G20 ini dia merepresentasikan dari 60% populasi bumi atau populasi dunia aja kita tulisnya ya. Terus 75% perdagangan global sama 80% PDB dunia. PDB itu produk domestik bruto ya dalam dunia ekonomi di sini. Nah, fokus dari G20 itu untuk apa? Fokusnya ini mencakup perekonomian dunia. Selain mencakup perekonomian dunia, dia juga membahas tentang isu-isu terkait perekonomian dunia juga, biar stabil ya. Oke, itu untuk G20. Kalau anggotanya sendiri dia ada 20 negara berarti tadi ya. Ada Afrika Selatan, ada Amerika Serikat, ada Arab, kemudian Argentina, Australia, kemudian ada Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, terus ada Meksiko juga, ada Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, kemudian Indonesia, dan satu lagi Uni Eropa ya, yang ini nih, kawasan ekonomi Uni Eropa gitu. Yang ditanyakan itu adalah pertemuan pertamanya. Kan kalau pertemuan yang terakhir kemarin G20-nya ada di Indonesia ya, di Bali, Nusa Dua Bali. Nah, kalau pertemuan pertamanya itu ada di negara Jerman. Nah, Jerman tepatnya di kota Berlin ya di sini. Berarti jawabannya itu langsung aja yang B. Kalau Bali ini kemarin itu dilaksanakannya tahun 2022. Jadi jawabannya itu yang Berlin ya. Soal berikutnya, lambang negara Indonesia adalah Garuda Indonesia dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A dan merupakan hasil amandemen yang ditanya itu adalah hasil amandemen keberapa? Di pasal 36A ini. Oke, kita lihat dulu amandemen keberapa nih? Yang A kelima, B keempat, C ketiga, D kedua, dan E ke-1. Oke, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu cuman sampai amandemen keempat aja ya. Berarti yang A ini jelas salah. Ini langsung aja dicoret ya. Oke, berarti
antara 4, 3, 2, dan 1. Oke, kita bahas satu-satu nih. Pertama, amandemen keempat. Kita tulis di sini aja ya, keempat. Amandemen keempat itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 ya. Ini dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR. Apa yang dibahas di sini? Ini membahas tentang perubahan 2 bab dan 13 pasal. Tapi nggak ada pasal 36A di sini, nggak ada ya. Karena ini 13 pasal terlalu banyak, jadi nggak usah dijabarkan ya. Intinya 36A ini dia tidak ada di amandemen keempat. Oke, berarti yang ini salah. Kemudian amandemen ketiga di sini. Ini dilaksanakan tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Ini ditetapkan dalam sidang tahunan, masih sidang tahunan ya, sidang tahunan MPR. Ini merubah 3 bab dan 22 pasal. Kemudian di sini amandemen kedua ini dilaksanakan tanggal 7 sampai 18 Agustus. Tahunnya itu tahun 2000. Nah, ini ditetapkan dalam sidang tahunan MPR. Ini merubah 5 bab dan 25 pasal. Ini yang paling banyak nih hasil amandemennya. Nah, salah satunya itu adalah pasal 36A, B, dan C. Nah, berarti di sini jawabannya itu adalah amandemen kedua. Di sini yang D ya. Berarti yang C dan yang E dia salah. Kalau satu lagi nih, amandemen pertama atau amandemen ke-1 ya. Ini dilaksanakan dalam sidang umum. Kalau yang ini, sidang umum MPR. Tanggal berapa? Tanggal 14 sampai 21 Oktober tahunnya 1998. Apa yang dirubah di sini? Ini adalah pasal 57. Ini ada 9 ya. 5, 7, 9, 13, kemudian 14, ada 15, ada 17, kemudian 20 dan 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini total ada 9 pasal ya. Jadi jawaban untuk soal yang ini itu adalah amandemen kedua. Sementara untuk amandemen kelima itu belum ada karena baru sampai amandemen keempat aja ya. Terakhir itu tahun 2002. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.